Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4062 sampai 4063, dia merasa Chen Ping terlalu bodoh. Ketika Master Sekte Lama melihat pemandangan ini, mereka tampak khawatir. Anda harus tahu bahwa Master Sekte tua itu sendiri disiksa sampai mati oleh jiwa iblis. Dia gila sepanjang hari dan hanya bisa bangun larut malam. Tapi sekarang Chen Ping telah diserang oleh beberapa jiwa iblis ke dalam lautan kesadaran. Huo Yuanting merasa sedikit lega saat melihat Chen Ping dikendalikan oleh penyerbu jiwa iblis. Nak, berhenti berkicauan. Potong kepala Chen Ping dan pergi ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah. Huo Yuanting berkata pada Huo Dong. Huo Dong mengangguk, memegang pedang hitam panjang. Setelah mendekati Chen Ping, dia menebas Chen Ping dengan satu serangan. Namun saat pedang Huo Dong hendak mendarat di leher Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Huo Dong tertegun dan tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Ketika Huo Dong berbalik, dia melihat telapak tangan besar Chen Ping tersapu. Huo Dong tidak punya waktu untuk menghindar dan dicambuk. Seluruh wajahnya berubah bentuk karena cambuk. Huo Dong terjatuh dengan keras ke tanah dan berjuang untuk bangun, tetapi gigi di mulutnya jatuh ke tanah. Kamu tidak dikendalikan oleh jiwa iblis. Huo Dong memandang Chen Ping dengan kaget. Kendalikan ibumu? Kamu hanya memiliki sedikit jiwa iblis. Dan kamu masih ingin mengendalikanku. Kamu lupa memperingatkanmu bahwa ada jiwa iblis yang lebih kuat di lautan kesadaranku. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, wajah Huo Dong menjadi sangat jelek. Penatua Tu mengatakan hal itu pada saat itu, dan Chen Ping masih dikendalikan oleh jiwa iblis. Huo Dong sebenarnya melupakannya. Ketika dia mengira begitu banyak jiwa iblisnya akan berakhir seperti ini, Huo Dong merasa sangat tertekan. Chen Ping, jangan bangga, aku pasti akan membunuhmu. Huo Dong meraung dengan marah. Dan energi hitam keluar dari tubuhnya lagi. Begitu energi hitam muncul, energi itu mendidih dan mendidih seperti air mendidih. Tampaknya ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kabut hitam. Dan kemudian seekor ular piton dengan kepala dan mata bersinar merah dan mengeluarkan huruf merah muncul. Semua ular piton ini sangat gelap dan menyatu dengan kabut hitam. Jika bukan karena mata dan huruf merahnya, akan sulit membedakannya. Salah satu ular piton itu panjangnya puluhan kaki. Kepalanya lebih besar dari aula utama Sekte Xian, dan tubuhnya terus berputar ke langit. Melihat ini, Chen Ping mengangkat pedang pembunuh naganya, dan ribuan cahaya pedang melesat ke langit. Cahaya pedang menembus kabut hitam, dan jeritan terdengar seketika, dan ular piton mati satu demi satu. Dan ular piton besar itu membuka mulutnya dengan darah dan menelan cahaya pedang itu ke dalam perutnya dalam sekejap. Chen Ping sedikit terkejut dan menemukan bahwa ular piton itu sepertinya tidak takut dengan cahaya pedang. Jadi dia menyingkirkan pedang pembunuh naga dan melompat. Tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan. Saat ini, langit langsung tertutup awan gelap, dan kilat menyambar di langit. Telapak tangan guntur, Chen Ping menamparkan ular piton itu dengan telapak tangannya. Di telapak tangan guntur dan kilat terus meledak dengan api. Guntur dan kilat menyambar ular piton itu satu demi satu, menyebabkan ular piton itu kehilangan serangannya seketika. Kemudian, di bawah telapak tangan yang bergemuruh,
tiba-tiba ia runtuh dan menghilang. Bahkan kabut hitam pun menghilang dalam sekejap. Telapak tangan ini langsung mengejutkan semua orang. Satu telapak tangan benar-benar memicu kekuatan Guntur, sungguh luar biasa. Asal-usul Guntur dan Kilat, hanya master alam kesengsaraan tingkat 4, yang benar-benar menguasai asal mula Guntur dan Kilat. Sungguh luar biasa. Pemimpin sekte lama melihat bahwa Guntur dan Kilat yang digunakan oleh Chen Ping semuanya adalah kekuatan aslinya. Huo Dong memandang Chen Ping dengan ekspresi muram. Otot-otot di wajahnya terus berdetak. Penatua Yu juga terkejut. Keterampilan dan kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping jelas bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh alam kesengsaraan tingkat keempat. Nak, gunakan apinya, Huo Yuanting mengingatkan Huo Dong. Huo Dong sekarang memiliki 3 jenis api pamungkas. 2 jenis api pamungkas dari Sekte Xian, dan api pamungkas klan iblis. Kekuatan dari 3 api pamungkas jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh Chen Ping. Dalam hal ini, Huo Dong lebih baik daripada anggota Sekte Wajah Hantu lainnya. Bagaimanapun, anggota Sekte Wajah Hantu lainnya tidak memiliki 2 api pamungkas dari Sekte Xian. Huo Dong mengangguk, dan 3 jenis api pamungkas langsung muncul di sekelilingnya, dan kemudian terus mengelilingi Huo Dong. Gelombang panas yang meletus dari 3 jenis api pamungkas, bahkan dengan pelindung tirai tipis, tak tertahankan bagi banyak orang dan mereka mundur satu demi satu. Huo Dong ini telah menguasai 3 jenis api pamungkas. Sekarang kita dalam masalah. Ketika Wei Qing melihat ini, dia mulai mengkhawatirkan Chen Ping. Zhu Ling juga mengepalkan tangannya, matanya penuh kekhawatiran. Pemimpin sekte tua itu tersenyum dan memperhatikan dengan tenang. Chen Ping memiliki lebih banyak api tertinggi daripada Huo Dong. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dan menderu. Ke-6 api menyala di sekitar Chen Ping. 6 api tertinggi membentuk lingkaran, mengalir dengan warna berbeda, seperti cahaya ilahi, mengelilingi Chen Ping di tengah. 6 jalan menuju api. Ketika Huo Dong melihat ini, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya di wajahnya. Huo Yuanting juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar memiliki 6 jalan api tertinggi. Wei Qing juga terkejut. Suling menatap Chen Ping dengan rasa cinta. Dia sudah sangat mencintai Chen Ping. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak api pamungkas? Kamu sebenarnya memiliki api iblis tertinggi. Huo Dong menelan ludahnya dan bertanya, mengapa saya tidak bisa mendapatkan api pamungkas dari klan iblis? Chen Ping tersenyum ringan. Kamu suka bermain api. Hari ini saya akan membiarkanmu merasakan rasa api pamungkas. Chen Ping perlahan mengangkat lengannya, dan kekosongan di depannya sepertinya membuka pintu cahaya. 6 sinar api seperti bulu panah, bergegas menuju Huo Dong. Melihat ini, Huo Dong melambaikan telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan 3 api yang kuat. Tapi dia tahu bahwa ini tidak akan mampu menghentikan serangan Chen Ping sama sekali. Nak, tangkap segel api ilahi. Setelah melihat ini, Huo Yuanting buru-buru melemparkan segel api ilahi di tangannya ke arah Huo Dong. Huo Dong menangkap segel api ilahi, dan setetes darah langsung memasuki segel api ilahi. Awalnya, Huo Dong dan Huo Yuanting memiliki garis keturunan yang sama, sehingga mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi tuan mereka dengan segel api ilahi.
Huo Dong mengangkat segel api ilahi tinggi-tinggi di tangannya, dan pusaran tak kasat mata segera terbentuk di segel api ilahi. 6 jalur api tertinggi Chen Ping sebenarnya mulai diserap oleh segel api ilahi, dan nyala api menghembuskan api tertinggi, terkelupas sedikit demi sedikit, tersedot ke dalam segel api ilahi. Melihat adegan ini, Chen Ping sama sekali tidak terkejut. Wajah Huo Dong penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar ketika dia melihat segel api ilahi di tangannya. Aku memiliki segel api ilahi di tanganku. Bahkan jika kamu memiliki 60 api, itu tidak berguna. Huo Dong tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak memiliki 6 jalan api tertinggi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencicipi api tertinggi. Huo Dong mengangkat segel api ilahi, dan kemudian bola api meledak dari segel api ilahi. Nyala api ini bukanlah sejenis api pamungkas, tetapi lebih seperti perpaduan beberapa api pamungkas. Ketika Chen Ping melihat nyala api ini, matanya tiba-tiba berbinar. Segel api ilahi ini benar-benar dapat memadukan api pamungkas. Chen Ping tersenyum. Api pamungkas yang disedot oleh segel api ilahi sebenarnya menyatu langsung ke dalam segel api ilahi, dan sekarang menuju ke arah Chen Ping. Saya sama sekali tidak takut pada api. Saya tidak takut pada jenis api apapun. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tiba-tiba bola api merah muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh api sejati diaktifkan, dan nyala api saat ini tidak dapat melukai Chen Ping sama sekali. Api sejati Dharmakaya. Ketika Master Sekte Tua melihat pemandangan ini, matanya melebar dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi sangat terkejut. Ayah, apakah api sejati Dharmakaya itu? Zuling bertanya dengan bingung. Ini adalah metode Sekte Xian kita yang telah lama hilang. Saya ingin tahu bagaimana metode ini dipraktikkan oleh Chen Ping. Pemimpin Sekte lama sangat bingung. Bagaimanapun, Chen Ping baru saja datang ke Sekte Xian belum lama ini.